Ini adalah salah satu huruf ketika disambung bentuknya itu berbeda. Makanya saya menyimpulkan insya Allah dalam waktu 1 minggu, yang penting kalian fokus dan konsisten. Yang penting kalian fokus dan konsisten, insya Allah sudah bisa membedakan bahwa ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa. Ini sebelum disambungkan bentuknya seperti ini, ketika disambung bentuknya seperti ini. Ini harus dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LC yang beriman dan pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar menyambung huruf di episode 10. Kita akan sama-sama belajar menyambung huruf-huruf ini dan cara membacanya bagaimana. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu, dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insyaallah dengan metode ini. Insyaallah dengan metode ini kalian cukup memahami. Insyaallah dalam seminggu, 1 minggu, insyaallah kalian bisa memahami bahwa ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa sebelum disambung, ini huruf apa ketika sudah disambung. Insyaallah sudah bisa memahami dan bisa membaca meskipun dengan terbata-bata. Kita mulai. Khabira. Kha, ini kha. Ketika disambung bentuknya bukan seperti ini. Ketika disambung bentuknya seperti apa? Kalau kha, kha ketika disambung bentuknya seperti ini. Kha. Kha ini ketika disambung bentuknya seperti ini, disambung ke ba dan disambung ke ro. Berarti kha, ba, ro. Khabira. Khabira seperti itu. Khabira. Kha, ini kha saya sudah disambung. Ini kha sebelum disambung. Diingat, kha adalah salah satu huruf ketika disambung bentuknya itu lain. Bentuknya itu berbeda, tidak sama dengan sebelum disambung. Ro sama, ba juga sama. Diingat huruf ba, ini huruf ba, diingat titiknya. Titiknya kalau ada 1 di bawah sebelum disambung, nanti ketika sudah disambung titiknya tetap ada 1 di bawah. Diingat. Poinnya ada 3, poinnya ada 3. Poin yang pertama, diingat apabila huruf yang ada titiknya, diingat titiknya. Kalau titiknya sebelum disambung ada 1 di bawah, berarti ketika sudah disambung nanti ada 1 di bawah, tetap sama. Letaknya sama, banyaknya titik tetap sama. Ini apabila sebelum disambung titiknya ada 2 di bawah. Ketika nanti disambung titiknya tetap ada 2 di bawah. Tidak akan pernah berubah titiknya ada 2 di atas. Tidak akan pernah berubah seperti itu. Kalau memang di bawah, tetap di bawah ketika disambung. Kalau memang titiknya 2 di bawah, ketika disambung titiknya tetap ada 2 di bawah. Berarti untuk mengingat ini poinnya ada 3. Yang pertama poin itu diingat titiknya. Poin yang kedua, ada huruf ketika disambung itu berubah bentuk. Salah satunya ini. Ini kha, sebelum disambung bentuknya seperti ini. Ini kha ketika sudah disambung bentuknya seperti ini. Ini adalah salah satu huruf ketika disambung bentuknya itu berbeda. Makanya saya menyimpulkan insya Allah dalam waktu 1 minggu, yang penting kalian fokus dan konsisten. Yang penting kalian fokus dan konsisten, insya Allah sudah bisa membedakan bahwa ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa. Ini sebelum disambungkan bentuknya seperti ini, ketika disambung bentuknya seperti ini. Ini harus dipelajari. Poin yang nomor 2 itu. Poin yang nomor 3 apa? Poin yang nomor 3, ada huruf-huruf yang tidak bisa disambung ke huruf lain. Diingat, poin yang pertama diingat titiknya dan letaknya, banyaknya titik dan letaknya. Poin yang kedua, ada huruf-huruf ketika disambung bentuknya itu berbeda. Poin yang nomor 3, ada huruf tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Contoh, huruf dal tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Huruf zai tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Huruf ra seperti ini
tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Kaidahnya seperti ini. Yang nomor 3, huruf lain bisa disambung ke huruf ra, bisa disambung ke huruf dal, bisa disambung ke huruf zai. Namun untuk huruf ini, huruf dal, huruf ra, huruf zai, huruf waw, tidak bisa disambung ke huruf lain. Kaidahnya seperti itu. Contoh berikutnya, syafa'a, syafa'a, syafa'a. Apabila disambung bentuknya tetap sama seperti ini. Diingat titiknya ada berapa? Ada 3. Ketika disambung nanti titiknya ada 3. Berarti tulisannya ketika disambung bentuknya seperti ini. Nah, ini kan titiknya ada berapa? Ada 3. Syafa'an ketika disambung bentuknya seperti ini. Ini untuk ain, untuk huruf ain. Ain ketika di belakang bentuknya bukan seperti ini lagi, namun seperti ini. Ain kalau di belakang bentuknya seperti ini. Ain kalau di depan, ini bocoran sedikit. Ain kalau di depan bentuknya seperti ini. Ain kalau di tengah bentuknya seperti ini. Ain kalau di belakang bentuknya seperti ini. Beda, ain di depan, ain di tengah, ain di belakang, seperti itu. Ini ain yang di belakang. Maksudnya ain di belakang seperti apa? 1, 2, 3. Yang nomor 3 ini, ain yang nomor 3, ain yang nomor 3 yang terakhir ini bentuknya berbeda. Ini kalau disambung seperti itu. Contoh berikutnya, halimu, halimu, halimu ketika disambung ini. Ha bentuknya sama seperti kha, namun yang membedakan kalau ha tanpa titik, kalau kha titiknya 1 di atas. Kalau ha tanpa titik, kalau bentuknya sama, berarti bentuknya seperti ini. Ha seperti ini, disambung ke lam, halimu, berarti seperti ini. Halimu. Nah, ini kan ha, ini ha, ini ha. Ha diingat seperti ini. Halimu, 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 seperti itu. Ini ha sebelum disambung, ini ha sesudah disambung. Mengapa dibaca ha? Karena ini fathah. Kalau fathah memang identik dengan berbunyi a. Ha seperti itu. Ha ada a-nya. Li harus berbunyi i, harus berbunyi i karena ini kasrah. Kalau kasrah identik dengan berbunyi i. Mu, kalau mu identik dengan berbunyi u. Mu, tulisan mu kan seperti ini. Mu itu seperti itu. Halimu sebelum disambung, ini halimu ketika sudah disambung. Contoh berikutnya, maqami, maqami, maqami ketika sudah disambung bentuknya seperti ini berarti. Maqami, maqami. Oh, ini huruf yang ada titik. Titiknya berapa? Diingat, titiknya ada 2 di atas, diingat. Berarti ketika sudah disambung, titiknya tetap ada 2 di atas, bentuknya tetap sama. Ini bentuknya tetap sama, titiknya ada 2 di atas. Sebelum disambung juga seperti itu, titiknya tetap ada 2 di atas. Mengapa dibaca ma? Karena ini fathah. Kalau fathah identik dengan berbunyi a. Ma, ada a-nya kan? O. Mengapa untuk huruf qaf ini identik dengan berbunyi o, tidak akan berbunyi a? Mengapa seperti itu? Meskipun diharokati fathah tidak akan berbunyi a, namun berbunyi o. Karena huruf qaf ini termasuk huruf yang 7. Ketika diharokati fathah tidak akan berbunyi a, namun berbunyi o, seperti itu. Ko, tulisan ko kan seperti ini. O. Apa saja huruf yang 7? Silahkan tonton video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah jelaskan. O, ro, to, zo, seperti itu. Contoh berikutnya, aqimah. Oh ya maaf, mi. Mengapa dibaca mi? Karena ini kasroh. Kalau kasroh identik dengan berbunyi i. Mi, tulisan mi kan seperti ini. Berarti ini dibaca ma, ini dibaca ko, ini dibaca mi, seperti itu. Contoh berikutnya, aqimah, aqimah, aqimah. Diingat, kalau a di depan seperti apa bentuknya? Benar, seperti ini. Diingat, a di depan bentuknya seperti ini. Berarti ketika disambung bentuknya bukan seperti ini lagi, tapi seperti ini. Contoh seperti ini berarti. Disambung ke qaf dan mim. Aqami, aqami, seperti itu. Aqami sebelum disambung
Ini angkomi sesudah disambung. Bedakan antara a di depan, a di tengah, a di belakang. Bedakan. Beda. Cara pemakaian ini beda. Ini kalau di depan, ini kalau di tengah, ini kalau di belakang. Diingat contoh berikutnya. Mengapa ini dibaca a? Karena ini fathah. Kalau fathah seperti yang sudah saya jelaskan identik dengan berbunyi a. O sama ini identik dengan berbunyi o karena ini termasuk huruf yang 7. Mi, ini mi identik dengan berbunyi i, seperti itu. Ini maqami, ini aqami. Maaf. Ini aqimah. Aqimah berarti ini aqimah, maaf. Ini bukan ko tapi qi. Identik dengan berbunyi i. Contoh berikutnya hamiyah. Diingat ha bentuknya seperti apa tadi? Benar, seperti ini. Ha bentuknya seperti ini. Sama dengan kho, sama dengan ja. Bentuknya hampir mirip. Ha, kho, ja. Apa yang membedakan? Yang membedakan cuma di titik. Kalau ha tanpa titik, kalau kho 1 titiknya di atas, kalau ja 1 titiknya di bawah. Makanya untuk huruf-huruf yang ada titiknya diingat titiknya ada berapa dan letaknya di mana. Karena kalau tidak ingat letaknya, contoh ini nun titiknya 1 di atas, ba titiknya 1 di bawah. Kalau kalian tidak ingat titiknya di mana, di atas seumpama ba dikira nun atau sebaliknya nun dikira ba, padahal nun titiknya 1 di atas. Ini 1 di bawah, seperti itu. Contoh kho seumpama kho 1 di atas titiknya. Kalau ja 1 di bawah. Itulah yang membedakan letak titiknya seperti itu. Hamiyah berarti tulisannya ha seperti ini. Kita sambung ayo. Hamiyah ketika disambung bentuknya seperti ini. Hamiyah sebelum disambung bentuknya seperti ini. Ini ha, mi, ya. Mengapa dibaca ha? Karena ini fathah identik dengan apa tadi? Berbunyi a, ha, benar. Mi identik dengan berbunyi i, mi. Ya identik dengan berbunyi a, ya, seperti ini. Hamiyah berarti cara membacanya insyaallah gampang. Cara membacanya sudah gampang insyaallah. Yang penting kalian fokus, yang penting kalian istiqomah, telaten. Contoh berikutnya aminu ketika disambung bentuknya bukan seperti ini. Huruf alif tidak akan bisa disambung ke huruf setelahnya. Contoh berarti kalau tidak bisa huruf setelahnya, ini poinnya nomor 3. Alif tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Kalau alif tidak bisa disambung ke huruf setelahnya, berarti alif ini sendiri. A sendiri seperti ini. Aminu seperti ini. Aminu. Apakah bisa a saya sambung ke mim? Tidak bisa. Tidak mungkin aminu disambung seperti ini. A disambung ke mim seumpama. Tidak akan pernah seperti itu. Aminu, ini salah, ini keliru. A ini sendiri. Berarti kalau ada nanti di Al-Qur'an huruf berdiri 1 seperti ini, berdiri seperti garis, berarti itu bukan lam. Itu a. Kalau diharokati kasra, i identik dengan berbunyi i. Kalau diharokati dhamma identik dengan berbunyi u, berarti u. A, i, u kalau berharakat dhamma, seperti itu. Contoh berikutnya ghasyiyah. Gha bentuknya sama dengan ain. Gha di depan bentuknya seperti ini. Gha di tengah bentuknya seperti ini. Gha di belakang bentuknya seperti ini. Apa yang membedakan? Kalau ain tanpa titik, kalau gha titiknya 1 di atas. Makanya itu bukan hanya mengetahui letak titiknya, tapi mengetahui banyak titiknya. Gha 1 di atas, gha di sini di atas semua. Berarti kalau disambung bentuknya seperti ini. Gha titiknya ada berapa? 1 di atas 1. Gha
Ghasyiyah disambung ke ghasyiyah seperti ini. Ghasyiyah, ghasyiyah. Inilah perbedaan. Ini gha di atas satu. Ini lagi. Ya, bedakan antara ya dan ta. Kalau ya titiknya 2 di bawah, diingat. Kalau ya titiknya 2 di bawah. Kalau ta titiknya 2 di atas. Ta akan seperti ini. Ta, ya akan seperti ini. Beda apa tidak? Seperti ini. Beda apa tidak? Beda, jelas beda. Titiknya ada 2. Ini sama, titiknya 2. Tapi yang membedakan apa? Letaknya. Kalau letaknya ta titiknya 2 di atas. Kalau ya titiknya ada 2 di bawah. Ini di bawah, ini di atas. Bedakan. Makanya harus mengetahui letak titiknya dan banyak titiknya seperti itu. Contoh berikutnya, syahidu. Syahidu. Syahidu ketika disambung bentuknya seperti ini. Syahidu. Ini syahidu ketika disambung bentuknya seperti ini. Diingat titiknya ada berapa? Ada 3. Sesudah disambung titiknya ada 3. Di mana? Di atas, tetap di atas. Ha kalau disambung bentuknya seperti ini. Hampir sama, hampir mirip. Dal juga sama, hampir mirip. Cuma yang membedakan ini disambung, ini tidak disambung. Sya, mengapa dia baca sya? Tulisan sya kan seperti ini, sya. Karena ini fathah. Kalau fathah identik dengan berbunyi a. Hi, mengapa dibaca hi? Karena ini kasroh. Kalau kasroh identik dengan berbunyi i. Hi. Du, mengapa dibaca du? Karena ini dhammah, harokat yang di atas huruf seperti angka 9 identik dengan berbunyi u. Identik dengan berbunyi u. Tulisan du kan seperti ini. Du. Berarti ini dibaca sya karena ini fathah, ini dibaca hi karena ini kasroh, ini dibaca du karena ini dhammah, seperti itu. Contoh berikutnya, zakata. Za ini huruf za sama seperti huruf ra, sama seperti huruf dal, tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti huruf za ini sendiri seperti a. Berarti ini sendiri. Za seperti ini. Za. Kata, berarti za apakah bisa disambung ke kaf? Jawabannya tidak bisa. Zakata. Ka berarti tulisannya beda. Seperti ini. Zakata. Zakata. Ini za tidak bisa disambung ke kaf. Untuk kaf, kaf kalau di awal bentuknya seperti ini, diingat. Kaf bentuknya kalau di awal seperti ini. Kalau di tengah kaf bentuknya seperti ini. Tapi kalau di akhir tanpa huruf lagi, kaf tetap sama bentuknya seperti ini. Kok bisa ada kaf seperti ini? Ada memang kaf seperti ini. Namun kalau diakhiri dengan alif, ka seperti itu. Ka, ini alif, ini kaf. Ini alif, ini kaf. Kalau diakhiri dengan alif. Kalau tidak ada huruf lagi selain kaf, di akhir ini sudah paling akhir kaf, bentuknya tetap seperti ini. Kalau di tengah seperti ini, kalau di awal seperti ini. Zakata, ini kan di tengah. Katanya kalau di tengah bentuknya seperti ini, bukan seperti ini. Iya, kalau disambung, kalau bisa disambung. Ini kan tidak disambung. Kalau tidak disambung, apapun itu bentuknya tetap seperti yang di awal. Diingat, kalau tidak bersambung dengan huruf yang sebelumnya, diingat, kalau tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya, berarti bentuknya tetap seperti yang di awal. Contoh untuk ini supaya lebih paham. Contoh ana seumpama ana, tulisan ana kan seperti ini. Ana, ini a ada di mana? Di tengah. Ada di tengah kan? Katanya tadi kalau di tengah bentuknya seperti ini. Kok beda seperti ini? Kok seperti yang di awal? Kalau seperti ini, kalau ini disambung dengan huruf lain. Contoh sa'aro seumpama. Sa'aro.
Kalau disambung sa'aro bukan seperti ini, tapi seperti ini. Kalau bersambung seperti ini. Kalau disambung bentuknya seperti ini. Kalau di tengah, seperti ini. Kalau disambung. Kalau tidak disambung bentuknya tetap seperti ini, seperti yang di awal. Seperti itu. Contoh berikutnya, hasabi, hasabi, hasabi. Ha diingat bentuknya seperti apa tadi? Seperti ini, tanpa titik, diingat tanpa titik. Hasabi, hasabi berarti bentuknya seperti ini. Hasabi bentuknya seperti ini. Ini ha sebelum disambung, ini ha ketika sudah disambung. Mengapa dibaca ha? Karena itu fathah. Kalau fathah identik dengan berbunyi a. Mengapa dibaca sa? Karena ini fathah. Kalau fathah identik dengan berbunyi a. Ini sa, ini ha, identik dengan berbunyi a semua kan? Bi, mengapa dibaca bi? Karena ini kasroh. Kalau kasroh identik dengan berbunyi i. Bi, berarti cara membacanya kalau fathah ha, fathah sa, kalau kasroh bi, seperti itu. Contoh berikutnya, sakuri, sakuri, sakuri ketika disambung bentuknya seperti ini. Sakuri, sakuri bentuknya seperti ini. Ini kan kalau di tengah seperti ini, hampir sama, bisa dikatakan sama dengan yang di awal. Ka, sakuri seperti itu. Kalau kaf berubah bentuk, yang sama bentuknya kalau di akhir seperti itu. Contoh berikutnya, ba'idu, ba'idu, ba'idu ketika disambung seperti apa? Fokus ke ain yang sudah saya jelaskan tadi. Ain kalau di tengah, kalau bisa disambung dan di tengah bentuknya seperti ini. Seperti ini, seperti ini bentuknya kalau di tengah dan bisa disambung. Berarti ini bentuknya sama seperti ini. Ba'idu berarti seperti ini. Ba'idu seperti itu. Ini kan? Ain seperti ini sebelum disambung. Ain kalau di tengah dan bisa disambung bentuknya seperti ini. Mengapa dibaca ba? Sama seperti yang tadi, karena ini fathah. Mengapa ini dibaca i? Karena ini kasrah, identik dengan berbunyi i. Mengapa ini dhammah? Karena ini u, harus identik dengan berbunyi u, karena ini dhammah. Du, seperti itu. Ba'idu. Contoh berikutnya, qara'u, qara'u, qara'u ketika disambung bentuknya seperti ini. Apakah bisa huruf qaf disambung ke huruf ra? Jawabannya bisa. Kaidahnya seperti ini untuk poinnya nomor 3. Huruf lain bisa disambung ke huruf ra. Untuk huruf ra tidak bisa disambung ke huruf lain. Berarti kalau disambung seperti ini. Qara'u, qara'u ketika disambung bentuknya seperti ini. Mengapa ra tidak bisa disambung ke huruf alif? Karena memang sifat ra tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Qara'u seperti itu. Contoh berikutnya yang terakhir, qahuri, qahuri, qahuri ketika disambung bentuknya seperti ini. Qahuri, qahuri, qahuri ketika disambung bentuknya seperti ini. Diingat titiknya ada 2 di atas sebelum disambung. Ketika sudah disambung titiknya tetap ada 2 di atas. Ini huruf H, ini juga huruf H. Ini ra, ini ra. Ra diingat kaidah itu huruf lain bisa disambung ke huruf ra. Untuk huruf ra tidak bisa disambung ke huruf lain. Contoh seumpama supaya lebih paham, ba saya menulis ba, ra dan dal seumpama. Saya menulis barada, barada seumpama. Apakah bisa ba disambung ke huruf ra? Jawabannya bisa. Berarti seperti ini kalau bisa. Barada. Apakah bisa ra disambung ke da? Jawabannya tidak bisa. Da. Diingat, huruf lain bisa disambung ke huruf ra. Tapi huruf ra tidak bisa disambung ke huruf lain. Ini kan, huruf lain bisa disambung ke huruf ra, tapi huruf ra tidak bisa disambung ke huruf lain. Contoh saya menulis lagi seumpama karisu seumpama. Karisu. Ini
karisu. Apakah bisa kaf disambung ke huruf ro? Diingat kaidah seperti ini, kaf bisa disambung ke huruf ro. Kaf bisa disambung ke huruf ro. Huruf lain bisa disambung ke huruf ro. Kari. Tapi huruf ro apakah bisa disambung ke huruf lain? Jawabannya tidak bisa. Berarti seperti ini. Seperti ini. Mengapa ini tidak bisa disambung? Bukan ininya yang tidak bisa disambung, bukan sin yang tidak bisa disambung, namun ro yang tidak bisa disambung ke huruf lain. Seperti itu. Ro tidak bisa disambung ke huruf sesudahnya. Diingat. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat ILIC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.